Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Baik, perkenalkan saya Musniati Sakinah, calon guru penggerak angkatan 11, unit kerja SDN 1 Pisang Baru, Kabupaten Waikanan, Lampung. Pada video ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat perbedaan pendidikan dan pengajaran karena pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau mentransfer ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Baik, di sini saya akan merefleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pertanyaan berikut. Refleksi 1 yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Dan jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran saya sudah berhasil. Selama itu, saya beranggapan bahwa murid sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya tidak memperdulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham dengan pembelajaran yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya adalah ketercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan merefleksi diri saya yang kedua, yaitu pertanyaannya berupa apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan dalam proses pembelajaran selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan dalam aspek kognitif saja, tetapi dalam pembelajaran afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Karena murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Dan juga guru harusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran, dan juga guru harus ikhlas dan sabar dengan segala ketulusan hati agar terciptanya proses pembelajaran yang berpusat pada murid
Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid. Karena setiap anak dilahirkan unik dan berbeda-beda, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai karakter murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Baik, di sini pertanyaan refleksi yang ketiga yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu juga pembelajaran saya nanti tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau memberi arahan yang baik kepada murid. Dan saya selalu berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perbuatan dan perkataan. Selanjutnya saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan murid. Baik, semoga video ini menginspirasi Bapak dan Ibu semua. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.